persekutuan Jemaat Pada Teman Pasir. Kami merasa diberkati, dipimpin, dan dijaga dipelihara oleh Tuhan. Ketika Tuhan boleh membangunkan kami dari pemerintahan kami masing-masing, dari tempat tidur kami, disitulah kuasa Allah dinyatakan bagi kami. Dan hari ini kami boleh melangkahkan hidup kami dari rumah kami masing-masing dan boleh ada dalam persekutuan di hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagahnya hidup kami ini, tetapi karena kuasa dan kehendak Tuhan yang boleh memimpin dan membawakan hidup dalam sebuah persekutuan. Dalam persekutuan inilah kami akan membaca dengan firman yang kami akan renungkan dan implementasikannya dalam sepanjang perjalanan hidup kami ke depan, jikalau Tuhan dan seizin Tuhan kami masih diperkenankan untuk boleh ada di tengah-tengah hidup ini dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan kami. Firman-Mu terbuka untuk kami baca. Biarlah Roh Kudus menguasai kehidupan kami, sehingga di dalamnya kami dapat membaca, merenungkan, dan memahami firman-Mu ini dengan sukacita Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Lembaga kita memberikan itu doa jemaat. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan teman-teman kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, bapa kami Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang dikurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
Demikian perkataan firman Tuhan yang dikatakan yang berbahagia kita yang boleh ada dan boleh melihat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat Patah Malam Pasir yang dikasihi Tuhan, Shalom. Diberkati kita sekalian, karena Tuhan yang mengizinkan kita ada bersama dalam persekutuan ini dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus untuk mengisahkan kebenaran di dalam hidup kita, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus, bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu kita tidak ada bersama-sama di hari ini. Ini adalah pekerjaan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, untuk dapat mengumpulkan kita satu dengan lain dalam mempersatukan kehidupan kita, untuk menyatukan hidup kita, memuji, memuliakan Dia. Kita percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup ini bukan dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh sebuah perkumpulan tanda, tetapi pekerjaan Roh Kudus yang telah mengisahkan kebenaran dalam hidup ini, sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami bahwa ini hal yang benar di mata Tuhan untuk kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita di hari ini bulan kelima minggu ke-4 Mei 2004 adalah hari ke-147 dan minggu ke-21 tahun 2024 sekarang. Sewajarnya kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, dan Dia memelihara ciptaannya dengan segala kasih setianya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, sebagai gerejanya, Yesus Kristus adalah kepala gereja GKI di tanah Papua yang mau kita hidup dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kita berfokus pada tema pemberdayaan, dan ini harus benar-benar terlihat dalam pelayanan itu. Termanifestasi karena Yesus Kristus adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan. Basis dan tujuan kesaksian kita dalam kehidupan ini untuk kita bersaksi, untuk kita melayani, fondasinya adalah Kristus Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Saudara-saudara yang dikasihi, dalam pemerintahan
firman Tuhan dalam tujuan kesaksian kita, kita berasal dan pondasinya adalah Kristus. Bagaimana kita membangun, bagaimana kita memperdayakan hidup ini untuk dapat melayani dan membangun dalam sebuah kesaksian yang ada. Saudara, menurut Ginandar Kartasasmita, pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun kemampuan atau daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Saudara-saudara dikasih, karena Tuhan Yesus adalah pusat pemberdayaan gerejanya, maka sebagai gerejanya kita harus selalu berseru kepada Yesus Kristus untuk menerima kuasanya, bersaksi, dan melayani. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita masuk pada pembacaan kita saat ini, mari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan tema pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-23 dari bacaan kita hari ini menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua. Tadi sesudah dilepaskan pimpinan Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Untuk urusan pemberdayaan, maka pengalaman dan semua interaksi yang diperoleh lewat dialog sangat perlu diinformasikan kepada rekan-rekan sekelayanan, seperti yang terjadi pada rasul-rasul yakni Petrus dan Yohanes ketika mereka ditangkap dan ditahan. Mereka diberikan pemahaman supaya jangan memberitakan apa yang mereka lakukan itu. Kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika mereka ditangkap dan mereka diberi sebuah hal-hal yang tidak masuk akal untuk mereka, karena mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Mereka dilarang untuk menyaksikan yang mereka alami dan lihat ketika mereka bersama Yesus. Saudara-saudara,
Tadi pada ayat yang kelima dari pasal 4. Pada keesokan harinya pemimpin Yahudi dan tua-tua dan ahli Alkitab mengarahkan diri ke Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan besar. Lalu Petrus dengan menyerahkan kepala sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian ini? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, saya pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebijakan kebajikan kepada seorang sakit dan harus menarikkan dengan kuasa manakah orang itu sembuhkan, maka ketahuilah oleh kami sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang yang berdiri dengan sehat sekarang di depan kami. Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu pencuri, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan keteguhan hati, dengan keberanian, kehidupan Yohanes dan Petrus. Saudara-saudara, rupanya para imam kepala dan ahli dari Taurat agama, dia tidak mau terusik dengan kedudukannya dan kekuasaannya oleh perbuatan. Oleh kuasa dari Yesus di dalam kehidupan murid-muridnya dalam memberitakan firman Allah. Karena murid-muridnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Petrus dan Yohanes dapat menyembuhkan orang yang selama hidupnya dalam keadaan sakit. Ia berdiri kokoh di hadapan mata-mata setelah disembuhkan oleh Petrus. Nah, saudara-saudara yang kasih, pada ayat yang ke-13 dari Kisah Para Rasul 4 dan seterusnya dikatakan, ketika sidang ini melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disebutkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menolong dan tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang lain, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama ini. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami lihat. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan
saudara-saudara, dalam keperangian yang ada, kehidupan yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, ia memperdayakan dirinya untuk memberitakan dan melayani Tuhan. Ia tidak takut, tetapi malah semakin berani, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-24 sampai dengan 30, tanggapan dan jawaban para rasul pendengar cerita Petrus dan Yohanes adalah doa. Mengapa doa bisa terjadi? Sebab doa menghadirkan Tuhan dan pergumulan kita. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Matius 18 ayat yang ke-20. Menghadapi ancaman dan pihak imam dan tua-tua Yahudi, tentu perlu saudara-saudara untuk ada dalam pergumulan, untuk selalu berdoa dan dekat dengan Tuhan, supaya kita terpelihara, supaya kita terjaga, dan pasti Tuhan akan menjaga memelihara hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan, dan Dia akan menjaga memelihara hidup kita. Nah, saudara-saudara, kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita perlukan dan sangat kita perlukan dalam hidup ini. Sebab Dialah pemberi kemampuan untuk memampukan kita, bahkan para rasul, bahkan bersaksi, saudara, dan jaminan menghadapi tantangan dan ancaman ada pada kuasa dan janji Tuhan Yesus. Seperti Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, janjinya diketahui. Ia akan selalu menyertai kehidupan kita. Ia senantiasa ada terus bersama dengan kita sampai akhir zaman. Janjinya terus. Ia menyertai dalam kita. Ia menyertai kita. Ia senantiasa membimbing. Ia senantiasa memberkati setiap kita dalam seluruh hidup dan kehidupan ini, apapun yang kita alami. Dengan demikian, saudara-saudara, penyertaan Tuhan kita selalu syukuri dalam hidup ini. Seperti hari ini, bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kita, yang menggerakkan hati kita, yang memotivasi diri kita, tidak mungkin kita ada sampai hadir di saat ini di tempat ini. Tetapi karena motivasi hidup ini, motivasi Yesus Kristus atau Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita katakan, ya esok hari ini bagaimana kita ibadah subuh, kita ibadah pagi. Tentu ada dialog antara suami istri dan anak-anak. Keputusan itu dalam hidup kita, untuk kita boleh hadir, boleh pada subuh hari ini. Dan ini yang terbaik. Itulah kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih, itulah sebabnya para rasul tidak gentar bersaksi tentang keselamatan umat manusia di dalam Yesus Kristus.
sesuai dengan firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sekalipun di hadapan tokoh-tokoh agama, para pejabat, pemerintah sampai para kaisar, sekalipun nyawa taruhannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, kita merasa bahwa kita ini sudah ada dalam zona nyaman di dalam Yesus Kristus. Kita boleh merasa bahwa kita sudah ada dalam zona nyaman ini. Karena apa? Kita sudah memiliki keselamatan. Kita sudah memiliki kehidupan kekal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Ini keyakinan dan kepercayaan kita kepada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatan kita di atas gunung Golgota. Ia lahir, ia menderita, ia disalibkan, ia dibunuh dan mati. Hari ketiga dia bangkit. Hari ke-40 dia besok dan berjanji ia akan ada penggantinya dan Roh Kudus sudah menggantikan dia untuk ada dalam kehidupan kita yang memisahkan sekali lagi kebenaran-kebenaran dalam Yesus Kristus, termasuk di dalam mengenal firman Tuhan ini. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita untuk memisahkan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah. Itulah pimpinan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Ketika kita mengenal Yesus Kristus dan ketika kita mengenal mana yang benar dan salah, itulah pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan dibatasi dengan waktu dan tempat pekerjaan Roh Kudus ini. Jangan pada katakan bahwa nanti pada ibadat baru memakai bahasa roh ini dikatakan Roh Kudus bekerja. Pemahaman. Yang demikian tentu saja bukan keliru, tetapi kita harus mengerti bahwa pekerjaan sesungguhnya diberikan kepada semua orang. Pada waktu keturunan Roh Kudus hari Pentakosta, semua orang di kolong langit di dalam firman Tuhan bacaan yang pertama hadir di saat itu, dan Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Pada murid-murid yang memakai berbagai macam bahasa. Orang yang ada di situ untuk mengerti bahasa-bahasa mereka. Berarti bahwa mereka dikatakan dalam kuasa dan kehendak Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa mengerti bahasa yang dipakai oleh murid Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus ada dalam kehidupan murid Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang dikasihi, bahwa dalam kehidupan kita benar-benar bagaimana daya kita untuk mulai ada dalam menyatakan dan menyaksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saudara, pada ayat yang ke-31 dari bacaan firman Tuhan, tanda kehadiran Yesus Kristus yang para rasul memuliakan tempat mereka bergoyang, dan sekali lagi Roh Kudus memenuhi para rasul. Mereka bersaksi dan memberitakan firman Allah. Jadi doa dan mohon kehadiran Yesus Kristus memampukan para murid Yesus Kristus
sekaligus mereka memahami bahwa Yesus Kristus menghendaki mereka melaksanakan amanah agungnya. Pergilah, jadikanlah bangsa berikut. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyampaikan senantiasa sampai akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang dikasih, kita tahu bahwa sebagai gerejanya GKI kita Papua ini, khusus kelas Sorong, kita adalah bangsa yang terpilih, imam yang melayani, bangsa yang terus umat kepunyaannya autonomi. Kita adalah bangsa dan umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah bangsa yang terpilih, imam yang melayani, bangsa yang kudus. Saudara, lengkaplah sebutan kita. Kita adalah orang yang terpanggil, terpilih, dan di dalamnya kita harus memperdayakan kehidupan ini. Pemberdayaan yang Tuhan kehendaki adalah memerintahkan perbuatan besar dari Tuhan Yesus, karena Yesus Kristus, saudara-saudara, yang telah ada dalam hidup kita, menempatkan kita kepada terang yang ada dan keluar dari kegelapan. Belajar dan pengalaman para rasul, sejarah khusus Petrus dan Yohanes, dengan berani menjawab pemimpin dan tua-tua Yahudi. Para zaman sekarang kita dipanggil untuk bersaksi dengan berani sebab Tuhan Yesus menantikan hasil pemerintahan Injil gerejanya. Gerejanya adalah kita sekarang ini, ada dalam sebuah persekutuan di hadapan Tuhan. Gerejanya adalah orang yang terpanggil dari kegelapan masuk dalam terang. Dan siapakah yang telah dipanggil dari kegelapan masuk dalam terang? Kita ini dan saudara-saudara, termasuk kita jemaat besar Epata Malang Pasir ini. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk terpanggil, tetapi kita juga diutus untuk memperdayakan kehidupan kita, untuk mencari dan mencari, memberitakan dan memberitakan, dan bersaksi supaya lebih banyak orang datang kepada Tuhan untuk menyembah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sebab Tuhan Yesus menantikan hasil pemerintahan Injil gerejanya. Yesus berjanji bahwa berita Injil kerajaan Allah akan diberitakan kepada semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Kita lihat Matius 24 pada ayat yang ke-14. Berita Injil harus berdampak pada persekutuan untuk memperoleh dukungan kuat. Karena berita Injil dialami dalam persekutuan jemaatnya, yakni para pelayan dan jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anak yang menerima sakramen untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita sekalian selaku umatnya untuk bersaksi agar jemaatnya bertumbuh dalam iman, tetapi juga akan berkarya kepada mereka yang menerima kesaksian kita tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang mengorbankan dirinya demi keselamatan umatnya. Firman Tuhan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat yang ke-15.
Kita ulang pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan ialah agar kita terus tekun setia meminta kehadiran Tuhan dalam doa, agar Roh Kudus yang diam di dalam kita menolong, menguatkan, dan menginspirasikan hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Selagi Tuhan izinkan kita untuk hidup, berarti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Tidak lain dan tak bukan. Kita diminta kehidupan ini, daya kita ini, untuk terus memberitakan firman-Nya, supaya banyak orang diselamatkan. Masih banyak saudara-saudara yang notabene di luar dari keselamatan. Pada saat itu, mari kita sekalian dimanapun kita berada, pergunakanlah daya hidup saya. Selagi Tuhan izinkan kita memberitakan firman Tuhan, kita menyaksikannya dalam hidup ini, supaya kita sama-sama ketika ada saudara-saudara yang lain dapat menerima pemerintahan kita, mereka diselamatkan dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan sukacita terjadi apabila terjadi seperti itu dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus patut terpuji dan dimuliakan dalam sepanjang perjalanan kita. Terpujilah Kristus. Amin.